أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين wa'lamu lan ngweruhi sapa sira kabeh wa'lamu lan ngweruhi sapa sira kabeh anna hadihi setuhune ikilah agama ai tegese millatan agama ummatukum iku agama nira kabeh dinukum tegese agama sira kabeh ayuhal mukhatabuna ayuha he eling-eling mukhatabuna wong kang den ajak ngomong wong kang den omongi ai tegese yajibu wajib apa antakunu yen ta'ana sapa sira kabeh alaiha iku ing atase hadihi ummatan wahidatan hale umat wahidatan kang siji halun utai ummatan wahidatan iku jadi hal lazimatun kang tetep wa fi qiraatin lan iku ing dalam siji qiraat bi takhfifin nun kelawan ngentengaken nun wa an hadihi wa fi ukhra lan ing dalam riwayat kang liyan qiraah kang liyan bi kasriha kelawan kasrohin nun kasrohi hamzah inna musyaddadatan haliden tasdidakan isti'mafan dadi isti'naf awale omongan wa ana lan hale utawi isun iku rabbukum pangeran ira kabeh fattakun mangka wadiya sapa sira kabeh ni ing isun fahdharuni mangka wadiya sapa sira kabeh ni ing isun. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-53. Wa anna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Bahwa umat ini, umat manusia ini dulu semua nabi itu ajarannya satu. Dari semenjak Nabi Adam sampai kepada penutup para nabi dan rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, 124.000 nabi dan rasul, 313 yang menjadi rasul, itu semuanya mengajarkan satu perintah yang sama, yaitu beribadah kepada. Maka kalau ada orang mengaku umat satu nabi, pengikut satu nabi, tapi beribadahnya bukan kepada Allah, mengkhianati nabi tersebut. Kata ulama, yang wahidatan itu apanya? Yang wahidatan itu adalah akidahnya, bahwa semua nabi dan rasul semenjak Nabi Adam sampai nabi kita itu semuanya mengajak orang beribadah kepada Allah untuk tidak menyekutukan Allah. Adapun syariatnya mungkin berbeda-beda, kaifiyah ibadahnya mungkin berbeda-beda. Setiap nabi berbeda, tapi intinya semua nabi mengajak orang beribadah kepada Allah. Contoh misalnya zaman Nabi Musa itu sholat itu wajib di tempat ibadah. Kalau tidak di tempat ibadah tidak sah sholatnya. Artinya sholat itu wajib di masjid, kalau nggak di masjid nggak sah. Tidak di umat Nabi Muhammad.
Orang dulu kalau kena najis nggak bisa dicuci, harus digunting. Umat Nabi Muhammad cukup dicuci, hilang warna najisnya, baunya, rasanya, suci. Ya, umat dulu tuh zakatnya bukan 2,5%, 50%. Kita 2,5% aja banyak yang nggak bayar, apalagi 50%. Ya. Syariatnya boleh berbeda, tapi semuanya sama, mengajak beribadah kepada. Ada yang mengatakan sholat umat dulu tuh berbeda-beda, jumlah rakaatnya berbeda, akan tetapi ya semuanya mengajak beribadah kepada Allah. Hak Allah untuk mensyariatkan satu nabi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Tapi syariat semua nabi atau nabi yang berikutnya itu menghapus syariat yang sebelumnya. Nabi yang berikutnya menghapus syariat yang sebelumnya. Maka syariat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad itu menutup semua syariat. Tidak boleh orang menjalankan ajaran Nabi manapun, baik itu Nabi Musa ataupun Nabi Isa, kecuali mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Itu nggak boleh. Nah, di kalimat ini dikatakan hadi ummatukum ummatan wahidah, bahwa yang satu itu apanya? Akidahnya. Maka di dalam akidah kita, di dalam ajaran umat ini, orang tidak boleh berbeda pendapat urusan tauhid. Tidak boleh berbeda pendapat. Kalau ada yang berbeda pendapat, murtad. Seperti orang yang menisbatkan Allah dengan tempat. Allah di langit, Allah di arsy. Nabi naik Mi'raj untuk menerima perintah sholat dari Allah, berarti Allah di arsy. Itu berapa ulama mengatakan itu murtad. Kenapa? Karena membelok dari akidah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, makna ayat itu bukan berarti Allah bersemayam di arsy. Bukan. Kata Imam Malik, memahami ayat itu ada dua cara. Satu, cara mu'taqaddimin, cara ulama-ulama terdahulu memahaminya bagaimana? Ayat itu maknanya kita tahu. Apa sih artinya istiwa itu? Kita tahu. Tapi maksud dan tujuannya hanya Allah yang tahu. Yang pasti Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, ini pendapat ulama dulu lebih selamat. Pendapat ulama yang kedua mengatakan ayat-ayat mutasyabbihat yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu ditakwili. Ditakwil itu dibelokkan dari makna aslinya dengan makna yang sesuai dengan kalimat itu. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dipahami dengan Allah menciptakan arsy. Allah menguasai arsy. Bukan berarti Allah bersemayam di. Sekarang banyak orang gitu, Pak. Saya pernah ketemu orang ngomong, ternyata selama ini kita ini salah, Ustaz. Kenapa? Saya bilang, yang diajarkan itu salah, yang benar itu Allah di arsy. Ayatnya itu jelas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, hadisnya itu jelas. Saya cuma tanya begini, Pak, kalau Allah di arsy, yang menciptakan arsy siapa? Allah. Allah dulu apa arsy dulu? Allah dulu lah, karena Allah yang menciptakan. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Kalau arsy itu tempat tinggalnya Allah, yang menciptakan Allah. Sebelum Allah tinggal di arsy, sebelum arsy itu dibuat, Allah tinggal di mana? Diam dia. Dulu ada orang nanya itu kepada Imam Malik. Ya Imam, apa makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Kata Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhul wasu'al an hadil mas'alah bid'ah. Makna istiwa kita tahu, kaifiyahnya, tata cara, maksud daripada ayat tersebut kita tidak tahu, serahkan kepada Allah. Yang pasti Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang ngutak-ngatik permasalahan ini, yang menanyakan permasalahan ini termasuk permasalahan bid'ah, usir dari majelis. Diusir itu orang dari majelis. Ini sekarang beredar itu. Oh, hadisnya jelas. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, indi gulam, saya punya seorang budak. Kalau dia muslim ya Rasulullah, kalau dia beriman saya bebaskan.
Mana kata Nabi? Nabi yang ngetes, kalau dia beriman, saya bebaskan dari perbudakan. Dipanggil oleh Nabi, ya gulam, aina Allah? Nak, Allah di mana? Dia nunjuk ke atas. Kata Nabi, mukmin. Nah itu jadi dalil oleh mereka. Betul hadis itu ada, ya, sahih. Akan tapi satu pertanyaannya, hadis itu harus dibahas yang benar. Satu, orang itu tanya, ya Rasulullah, kalau budak saya ini beriman, bukan kalau budak saya ini tahu di mana Allah. Kalau budak saya ini beriman, saya bebaskan dari perbudakan. Lah dia kan tahu tentang Allah, berarti dia beriman. Yang kedua, itu yang ditanya budak. Yang namanya budak itu, ya budak, suka yang diperjualbelikan dulu. Kerjanya ngon kambing apa saja perintahkan majikannya. Mereka nggak ngerti itu. Kayak ada anak-anak ngomong Allah di atas, ya mana anak wajar. Tapi lawan bapak nih pentangul amat, sampai berani ngomong begitu. Itu yang ditanya tuh budak. Kalau Nabi tanya ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak ada yang jawab begitu. Dan Quran mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nggak jawab di atas. Ditambah ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang sama dengan Allah. Masih orang ngandel, Pak. Allah itu punya tangan, tangannya Allah itu besar. Lalu Allah tangannya kedelinges kepripen. Kalau tangannya Allah digambarkan seperti tangan kita, nah itu pemahaman yang salah. Barang siapa yang menyamakan dengan makhluk, murtad. Gak usah susah-susah. Bapak bikin patung monyet, bikin patung bagus. Begitu sudah jadi, ada yang ngelihat luar biasa ini patung indah, persis kayak yang buat, persis kayak yang marah orang. Kurang ajar. Saya disamain sama patung monyet bisa. Tukang patung gak terima disamain sama patung. Allah mau disamakan sama dan itu beredar sekarang, Pak. Teriak-teriak kami mengikuti sahabat, kami mengikuti Nabi. Emang zaman sahabat ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Itu zaman sahabat ada? Nggak ada. Yang ini dibilang sesat, dia sendiri nggak mau dibilang sesat. Menghati-hati, ya. Qurannya boleh sama, hadisnya boleh sama, kalau cara bawanya nggak sama, beda. Kalau urusan furu', urusan usul nggak boleh berbeda. Yang pokok tuh nggak boleh berbeda. Akidah nggak boleh berbeda. Ya. Yang usul nggak boleh berbeda. Orang sholat 5 kali, dia 3 kali, nggak boleh berbeda. Murtad. Tapi urusan furu', cabang-cabang syariat nggak masalah. Ada yang satu begini, Allah, nggak apa-apa. Gimana, sah nggak? Sah. Kalau dia niatnya nggak main-main. Ya. Ada yang begini, amung kenen sah, sah, ya. Nggak masalah. Imam Malik begini tangannya kalau sholat, nggak begini. Makanya orang tuh kalau makin tambah ilmu, perbedaan itu nggak jadi masalah. Tapi makin kita nggak ngerti, makin kenceng perbedaan itu. Ya. Mungkin nggak bisa. Banyak kok hadis. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan antara laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Al-Quran. Aula mastumun nisa. Dipanjangkan aula mastumun nisa, maknanya bersentuhan. Kata Quran, bersentuhan membatalkan wudu. Kata Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah tidak batal wudunya. Alasannya apa? Alasannya hadis Nabi. Nabi SAW pernah menyentuh Aisyah sebelum sholat. Dan pernah Nabi SAW ketika sholat diinjek kakinya oleh Aisyah. Dan Nabi meneruskan sholat. Nabi nggak batal sholat kalau itu bersentuhan batal. Maka dibatalkan sholatnya. Bagaimana jawaban Imam Syafi'i terhadap hadis itu? Kata Imam Syafi'i, itu hadisnya dalam keadaan gelap. Nabi lagi sholat, gelap.
Kemudian Aisyah menginjak kakinya. Tidak disebutkan di hadis itu yang diinjak itu apa? Siapa tahu bisa sarungnya. Hak dalil itu kalau masih ada kemungkinan tidak bisa jadi istidlal. Bagaimana jawaban Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tentang ayat aula mastumun nisa? Dijawab oleh mereka itu ayat dipendekkan bacanya aula mastumun nisa. Yang batal itu kalau mensetubuhi istrinya. Kalau menyentuh tidak batal karena lamas itu mananya mensetubuhi. Oh, jadi kabenan dalil. Iya. Silakan dalil sira. Sing ngafir-ngafiraken wong ngerasa paling bener dewek. Semua ada dalilnya. Ya kalau tahu ya nggak masalah. Yang tasawufnya begini-begini ya nggak apa-apa. Toh kata Imam Syafi'i menggerakkan jari itu nggak batalkan sholat. Bapak sholat tangannya mengkenan dulu. Nggak batal. Asal ini jangan gerak. Banyak kan garuk-garuk sholat tapi iseng sholat begini. Batal enggak. Ada 5 anggota badan itu yang sholat tidak, yang bergerak itu nggak batalkan wudhu, nggak batalin sholat. Apa? Mata, jari tangan, bibir, kemaluan. Itu kalaupun banyak bergerak, misalnya goyek baik gitu, nggak batal nggak? Wih 3 kali bergerak batal gitu. Wong sirem orang ngaji jari tangan, jangan telapak tangannya bergerak. Kalau telapak tangannya bergerak dihitung. Kalau jarinya ngegatel sini pegang. Mau sampai akhir sholat begini aja nggak batal. Dia jari kaki nggak batalin sholat. Ya. Nah, maka orang yang menggerakkan ini juga nggak batal. Tapi yang nggak menggerakkan juga nggak sesat. Karena itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan 2 hadis, meriwayatkan menggerakkan dan memwiratkan, tidak menggerakkan, rawinya 1. Jadi nggak masalah, cuman jangan berlebihan. Yang gerakin juga jangan berlebihan, aduh mengkol. Kayak wong narik pancing kan, Bu. Ada yang begini. Kita juga jangan terlalu mengatakan, weh sesat salat mungkin, enggak juga. Saya tanya ke ulama Maliki cuman begitu, menggerakkannya bentar. Udah mungkon. Agama itu kalau gulu, kalau ngelewati batas itu enggak disenangi oleh Allah. Melewati batas Anda itu. Mungkon. Imam Syafi'i menggabungkan 2 hadis itu dengan mengatakan tadinya tidak digerakkan begini, begitu Allah digerakkan dan tidak digerakkan sampai akhir salam. Maka Imam Syafi'i mengamalkan 2 hadis itu. Jelas? Jadi nggak masalah. Sing terawih 8, terawih 20 nggak masalah. Sing terawih 8 masalah. Ya mau 4 rakaat, mau 2 rakaat katuran. Ya, tapi aturannya Nabi maksimal apa yang dilakukan oleh Nabi 20. Imam Malik naik 36. Imam Hanafi 40. Anda ini mau ngalahin imam-imam itu? Gak bisa, Pak. Kita ini dalam fikih disepakati oleh semua ulama bahwa fikih yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah cuma 4. Salah satu di antara 4. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Juhadi itu lak. Imam Malik, Imam pertama Imam Hanafi. Biar Bapak tahu kita sedikit Imam Hanafi namanya Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Lahir di Kufah, Irak. Alim, wara. Alim, wara. Cerdasnya luar biasa. Sehingga seorang ulama mengatakan, kalau akalnya separuh penduduk bumi ditaruh di timbangan,
dan di sisi lain diletakkan akalnya Imam Abu Hanifah, masih lebih berat Imam Abu Hanifah akal. Pinter, cerdas. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah mah sholat megang kemaluan nggak batal. Habis wudhu megang kemaluan, bukan sholat, habis wudhu megang kemaluan nggak batal. Kita kan batal. Ya. Nggak batal kata beliau. Dalilnya apa? Apa bedanya sama tangan? Wong itu bagian tubuh kita juga kok. Kecuali megang kemaluan orang lain judul. Lah kalau megang di sini kan itu kan apa bedanya dengan megang tangan? Dan Nabi mengatakan inna bad'atun min, itu kan bagian tubuhmu. Imam Syafi'i ada dalilnya di Quran. Ya, membatalkan. Jadi nggak masalah. Warak. Dan orangnya warak benar-benar. Imam Abu Hanifah itu, Pak. Kalau ada orang pinjam uang sama dia, sama beliau itu nggak pernah berteduh di halaman rumahnya, nggak pernah. Di temboknya nggak pernah. Panas lewat depan rumah yang punya utang, ngaup nggak beliau, terus saja pemanasan. Kenapa? Khawatir saya termasuk orang yang mengambil untung dari hutang. Kullu qardin jarabin nafa' fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang di dalamnya ada manfaat lebih, itu namanya riba. Kang nyeli motor, ya sih, kok balik tokan ruko ya? Nah, riba. Motornya balik plus ngongkon tuku, riba bukan secara hukum. Tapi ya ulama menghindari itu. Kang nyeli duit sih, ya sih tak silihi. Tapi pindahkan mobil debit ya, parkir akan merana. Riba. Kullu qardin jarabin nafa' fahuwa riba. Tapi itu tidak berlaku kepada hukum. Kalau di syariat riba ya dari riba nasa, riba ya dari riba fadl, itu lain lagi berkaitan dengan muamalah. Ya. Nadirin rahimakumullah, ya. Abu Hanifah ini amaliyahnya itu setiap hari hatam Quran. Bahkan beliau itu menghatamkan tempat di mana beliau meninggal, itu menghatamkan Quran 7.000 kali. Masya Allah. Kalau bulan Ramadan beliau hataman Quran siang 60, malam 60. Mau sembarangan, mau bukan orang main-main, Pak. Wali. Warok. Ngatamin Qurannya 60. Malam 60 siang kalau bulan Ramadan. Di tempat beliau meninggal itu menghatamkan Quran 7.000 kali. Dan selama 45 tahun beliau hidup, sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Berarti kan nggak batal, nggak tidur. Sholat subuhnya pakai wudhu sholat. Masya Allah. Dan belum meninggal dicambuk di penjara gara-gara nolak jadi qadhi, jadi hakim. Gak mau, dicambuk. Lebih baik saya dicambuk di dunia daripada dicambuk dengan cambuk api neraka sampai meninggal. Lah kita sekarang rebutan, ya, jadi hakim rebutan, jadi apa rebutan, mau pengen wedi suruh jadi fatwa, wedi wong pengen. Imam Abu Hanifah. Periode berikutnya Imam Malik bin Anas Abi Abdillah. Imam Malik Imam Darul Hijrah. Masya Allah, 19 tahun sudah ngajar, dihadiri para ulama, menulis hadis dengan tangannya sendiri 100.000 hadis. 100.000 hadis. Malik bin Anas alim. Kata Imam Syafi'i, kalau ada ulama yang seperti bintang terang benderang menerangi alam, itu adalah Malik bin Anas. Warok. Selama beliau tinggal di Madinah dan meninggal di Madinah. Selama di Madinah beliau tidak pernah naik kuda, tidak pernah pakai sendal. Apa jawab beliau? Bagaimana saya pakai sendal di tanah yang di bawah tanah itu ada Nabi? Bagaimana saya naik onta yang di bawah kaki onta itu ada Nabi? Selama di Madinah beliau nggak pakai sendal.
Ketika ditanya, kenapa kan najis? Najis itu. Madinah itu laut. Apa ada yang menajisi laut? Orang buang kotoran sekapal tanker ke laut juga nggak bakal najis laut. Madinah itu seperti laut. Apa ada yang najisin laut? Adabnya luar biasa. Dan beliau itu Masya Allah, kalau ditanya hadis itu, pernah lagi ngajar hadis ya, digigit kalajengking 16 kali nggak berubah. Selesai ngaji baru beliau kasih tahu, kalajengking 16 kali digigit. Kenapa nggak bergerak sedikit pun? Menghormati hadis Nabi. Kita mengaji culak-cilak, kok masih ngantuk tuh? 16 kali coba, diam aja. Masya Allah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada kitab hadis di bawah langit yang paling sahih, itu adalah Muwatta. Sebelum ada Sahih Bukhari, Muwatta kita punya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Yang berikutnya ada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal. Anak kita mah 7 tahun bisanya lato-lato. Nak-tok lamun orang main dar. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 14 tahun hafal Muwatta, 100.000 hadis. 14 tahun, 12 tahun, 15 tahun jadi mufti. Makanya gurunya Muslim Az-Zanji di Mekah itu kata gurunya, ya Syafi'i udah habis ilmu saya ini. Kamu belajar pindah. Kemana? Ke Madinah. Di sana ada Imam Malik ngajar di Masjid Nabawi. Yang ngaji di Masjid Nabawi itu ulama semua, Pak. Wah, gede sorbannya. Imam Syafi'i 15 tahun. Begitu datang dikirimin surat, sampaikan ke Imam Malik. Datang Imam Syafi'i, ya, saya nganterin surat. Oh, dari mufti Mekah, untuk supaya Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Malik lihat Imam Syafi'i masih cilik. Imam Syafi'i, ya kayak Imam Malik, ya sudah. Kalau ngaji di belakang, ya jangan di depan. Ngaji di belakang. Wah, anak kecil, ya orang gede-gede, ulama-ulama belakang. Cuman saat Imam Malik ngelihat. Nah, Imam Syafi'i itu kalau ngaji gak bawa kitab, kayak model bapak-bapak ini. Kalau bapak bukan Imam Syafi'i, Syafi'i gitu. Kata Imam Malik, habis ngaji dipanggil, ya Muhammad bin Idris. Ya, baik, kamu gak bawa kitab? Enggak, mau miskin Imam Syafi'i, meninggal bapaknya kecil, nggak punya. Terus bagaimana kau ngaji? In syi'ta, kalau engkau mau wahai guru, semua yang kau ucapkan tadi saya ulangi. Kata Imam Malik, coba yang ngaji sekian jam itu, sekian ratus hadis dikeluarkan. Omongan Imam Malik diulang, satu huruf pun nggak ada yang kurang. Baru Imam Malik mengatakan, ya Muhammad bin Idris, saya melihat sesuatu yang besar ada pada dirimu. Jaga baik-baik, jangan bermaksiat. Kau jadi orang besar, akan jadi orang besar. Sudah kelihatan dari kecil. Kita mau udah nggak bawa kitab, ditakoni mau ngaji apa embo, ngejelasakan apa, mau kayaknya sepi kan. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan menghatamkan Quran 60 kali di dalam sholat. Sholat tarawihnya satu malam 2 kali hatam. Jangan tanya siangnya. Dan setiap malam beliau membagi malam itu 3. Sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur. Dibagi 3, detail betul. Nulis, sholat, tidur.
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikatakan Nabi pernah ngomong, nanti ada alim Mutalibi dari bangsa Mutalib yang ilmunya akan memenuhi seluruh penjuru dunia. Banyak ulama mengatakan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Asy-Syafi'i. Cerdas, pinter, warok Imam Syafi'i. Pulang mondok tuh dapat 40 dinar 400 juta mungkin kalau sekarang. Orang datang ngasih uang, datang ada ulama besar Syafi'i, begitu pulang ke ibunya orang ngasih uang. Sebelum sampai ke rumah ibunya beliau istirahat, bikin tenda. Tamu yang datang dikasih. Tidak tersisa sedikit pun sampai pulang ke rumah. Hari itu puasa dan ibunya juga puasa. Mau berbuka puasa gak ada yang dimakan. Imam Syafi'i. Ya. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Ya. Beliau itu hafal hadisnya nggak banyak, cuman hafal 1.000.000 hadis. Si remembekan hafal telu nyalakan imam-imam. Beliau hafal 1.000.000 hadis. Wiridannya tiap malam sholat 300 rakaat. Ketika sudah tua, fisiknya melemah, dikurangi jadi 150 rakaat. Dikuranginya masih 150, kita telu. Imam Ahmad 300, kita 3 rakaat. Setiap minggu hatam Quran siang dan malam. Masya Allah. Dan beliau itu 30 tahun puasa. Kadang-kadang 3 hari tidak makan, kadang-kadang 8 hari nggak makan. Nggak makan. Ini kadang ributin perut, Pak. Kita nggak makan panik. Candahar ya tisuk, candahar ya. Mereka mah 3 hari nggak makan nggak ribut. Ada kiai itu kalau buka puasa buka puasanya, tangannya dicelupin, tetesin, tes, dah. Celupin, tes. Berapa lama? Seumur hidup. Nggak mati, nggak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di penjara digebuki 2 zaman khalifah, bukan setahun, 2 zaman khalifah. Suruh jadi qadhi nggak mau. Ulama dulu alim-alim nggak ada yang mau jadi pejabat, Pak. Saya kira ulama dulu ngereng pengen jadi pejabat, nggak mau. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i guru saya, kan beliau muridnya Imam Syafi'i. Guru saya Imam Syafi'i itu seperti matahari. Apa orang akan bisa hidup tanpa ada matahari? Nggak akan, manusia nggak akan cukup, nggak akan bisa menghindar dari kebutuhannya terhadap matahari. Seperti itulah Syafi'i ilmunya terhadap, saling memuji, Pak. Kata Imam Syafi'i murid Imam Malik, terjadi perbedaan tajam. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, nggak masalah secara ilmiah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak ada Malik bin Anas, tidak akan pernah ada Syafi'i. Kalau tidak ada guru saya Imam Malik, Syafi'i nggak akan pernah ada. Saya ini ada karena ada guru saya. Tapi kalau saya berbeda pendapat ilmiah biasa, sampai pengikutnya nggak setuju digebuki Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau Syafi'i ini terus hidup, habis ajaran Malik ini. Imam Syafi'i, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Syafi'i, ketika saya pindah ke Mesir, dari Irak pindah ke Mesir, saya tidak meninggalkan orang yang lebih alim di Irak selain Ahmad bin Hanbal, guru muji muridnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini setiap sholat, di dalam sujud saya tidak pernah tidak mendoakan Syafi'i. Dia kompak kun. Sirani jogolah. Nggak ada yang ribet ya itu. Wong guru ke murid ya nggak mungkin. Jotosan tuh nggak mungkin.
Kata Imam Syafi'i, kunut subuh sunnah. Dari hadis Sayyidina Husain. Kata Imam Malik, kunut subuh sunnah tapi sebelum ruku. Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Kalau kita kan habis ruku baru kunut, belum sebelum. Kata Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, oh enggak sunnah. Lah enggak ribut mereka, kok pengikutnya ribut. Weh, orang kunut bocah kan. Murtad. Dia sing enggak kunut, oh itu bid'ah, kunut itu bid'ah. Ya Allah. Untungnya sekarang sudah nggak ribut lagi urusan kunut, kan sing saat subuh wis jarang. Karena sing saat subuh wis. Ya wong kunut itu doa, ngapain diributin? Saya mau nggak kunut, ya nggak apa-apa. Terserah Bapak. Saya mau kunut, ya bagus, nggak apa-apa. Doa kok. Sama kayak bismillah dan tidak bismillah, nggak usah ribut. Lamun tahu dalil. Mau sampai kapan umat Islam diobok-obok urusan begitu? Ketemu ribut soal kunut, akhirnya wong wis gawe tempat ibadah, wis gawe sekolah-sekolah, kita keting. Ketemu ribut si anu ikut si ini, si anu ikut si ini, masing-masing ribut. Akhirnya kita yang kedodoran. Yang rugi siapa? Wong Islam. Anda saudara saya, cuman Anda mah tidak kunut, itu aja. Oh saudara, iya, cuman tidak kunut. Oh kalau gitu Anda juga saudara saya, cuman kunut, selesai. Yang penting kita ngeriung mah bareng, iya. Ya. Makanya kalau kita bertambah ilmu nggak masalah. Ya apa yang diributin? Sampai ada orang ngomong, saya mau alhamdulillah Kiai selama di Mekah tuh gak pernah sholat di Masjid Haram. Kenapa? Gak sah sholatnya, gak baca bismillah. Waduh, nah itu sekian juta orang yang sholat di masjid orang sah kabeh. Salah kaprah. Ada orang-orang gak mau sholat di masjid, kenapa? Gak pakai bismillah, imamnya gak sah sholatnya. Masya Allah Pak. Kok urip kuning jeru batok baru naik-naik. Gak masalah. Situ sholatnya gak baca bismillah. Jangankan gak baca bismillah, gak baca fatihah juga gak apa-apa. Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, sholat tidak harus baca fatihah. Yang penting dia baca ayat dari Quran. Dalilnya mana? Faqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang kau mampu dari Quran. Gak suruh fatihah. Iya Malik. Maka kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, kalau sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu ahad, Allahu Akbar, sah. Yang penting dia baca surat. Dijawab oleh Imam Syafi'i, itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang paling mudah di Quran itu apa? Ya Fatihah. Ditambah hadis Nabi, la sholata liman la Fatihah lah. Barang siapa sholat tidak membaca Ummul Kitab, la sholatalah, tidak sah sholatnya. Kalau ini kan orang ribut. Kau mau urusan bismillah doang orang macam Fatihah gak oleh, jadi Imam Abu Hanifah. Nah terus kita ini ikut siapa? Karena guru kita Syafi'i maka kita ikut. Karena di Indonesia mayoritas Syafi'i maka kita ikut Syafi'i. Itu doang, selesai. Nah yang benar siapa di antara empat? Semuanya benar. Istihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Yang salah, yang gak ikut Imam Syafi'i, gak ikut Imam Malik, gak ikut Imam Abu Hanifah, gak ikut Imam Ahmad. Anda ikut siapa? Misalnya istihadnya salah satu di antara mereka itu ada yang salah, tetap oleh ganjaran. Maka yang ikut madhab selamat. Loh sekarang ngapain pakai macam-macam tadi, itu bikin perpecahan aja. Kita langsung aja pakai Sahih Bukhari sama Quran. Ya Allah, kamu baru Sahih Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal hafalnya 1 juta hadis. Imam Malik apalnya 100.000 hadis. Sok bukan terlimbang dewek. Maka Rasulullah yazid fi Ramadan bi 11 rakaat. Nabi SAW itu kalau bulan Ramadan sholat witirnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Riwayat lain, Nabi SAW di bulan Ramadan sholat witirnya 9 rakaat. Yang benar ndi?
Waduh, sangat tuh solas ya. Lah semuanya sama. Bingung dia. Yang enak mengikut Imam Syafi'i. Siapa? Rombongan Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i? Ya, ikut belakang saya. Aman. Lah yang ibadahnya nggak salah satu imam ini, ikut rombongan siapa? Imam Juwadi mau kan? Nggak kebagian. Kata Imam Syafi'i, Anda nggak ikut saya sana. Anda ikut saya sana. Nggak ada imam yang ngaku di akhirat. Oh, mau ikut siapa? Ayo bikin shop sendiri. Ditanya oleh mereka, Anda mustahid apa bukan? Bukan. Lo kenapa nggak ikut imam? Oh, saya mustahid. Kalau Anda mustahid, berapa hafal hadis? Waduh, innamal a'malu binniyat, saya apa? Quran hafal? Enggak. Ya. Iki sing ngacak-acak larikan gue mengkene. Tapi kan kita semua ikut Nabi. Ikut Nabi melalui para kiai. Emang sirane uripe karo Nabi ta? Kita mau ikut Nabi. Emang saya ikut siapa? Saya juga ikut Nabi melalui guru-guru saya. Anda mengatakan kita mau ikut Nabi. Emang Anda hidup zaman Nabi? Enggak. Ya kalau ikut Nabi kan berarti hidup zaman. Kalau sahabat baru ikut. Kalau kita ikut Nabi melalui para guru-guru kata guru kita nih hadisnya begini sampai kepada Nabi. Nah kita ngikut mereka. Tuh. Ya. Wong ngaji ku gati juga bisa andel. Meminta riba. Susah. Saya sering gambarkan kalau kita ini nggak bisa bikin baju, udah sih beli aja yang sudah jadi. Tinggal dicocokin ukurannya. Bapak S, ini XL, Bapak double XL. Kalau Bapak XXS 6 kali baru L. Tergantung cocok badan masing-masing. Saya mah cocoknya Syafi'i, pakai. Saya Hanafi, pakai. Orang Turki itu Hanafi, Pakistan Hambali, nggak masalah. Ya, orang Maroko Maliki, Maghrib, Maroko, Tunis banyak Maliki, nggak masalah. Ya, Indonesia, Yaman, Asia Tenggara itu banyak kan Syafi'i, nggak masalah. Mesir Syafi'i, nggak masalah. Aja bebisan ngejahit dewek mbokan kantong pindah ning buri, lengan tangan ada di bawah kan ruwet dewek nenggoni. Mereka muda ahli tukang nyusun, mazhab itu disusun. Oh di tangan kancing sambal udah indah pakai. Ya, cuman ya itu tadi, kita nggak cukup hanya sekedar tahu rukun dan aturan saja, kita juga kalau bisa tahu landasan dalil. Nah makanya enak orang nyalahaken kita mesem aja. Cuma yang nggak ada di Imam 4 keluar dari batas hadis ini aneh. Ya sekarang yang banyak lahir tuh mengkafirkan orang, mensesatkan orang, itu kan keluar batas sudah. Keluar batas, masya Allah. Ya. Fataqatta'u mangke pisah-pisah. Ai tegese al-atba pirang-pirang pengikut apa amruhum agamane atba dinuhum. Tegese agamane atba bainahum antarane atba zuburon hali pirang-pirang kelompok. Halun utawi zuburon iku dadi hal min fa'ilin saking fa'il taqatta'u lafat taqatta'u. Ai tegese ahzaban pirang-pirang kelompok mutakhallifin kang nyulayani. Mutakhallifina sake wong kang nyulayani kabeh kal Yahudi kaya Yahudi wa Nasara lan Nasrani wa ghairihim lan seliyane Yahudi Nasrani. Dulunya semua itu beribadah kepada Allah, pecah ngacak-ngacak, lahir Yahudi, lahir Nasrani, nyembah ini, nyembah itu. Nggak ada nabinya memerintahkan itu, nggak ada. Apa Nabi Musa memerintahkan menyembah tembok ratapan dulu? Enggak. Menyembah Allah. Makanya berapa hari ini dunia kan geger, Pak. Ada kepala gereja di Amerika. Itu pendeta besar ortodok, Katolik ortodok mengumumkan masuk Islam. Setelah dia belajar mengkaji, ternyata yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Quran. Dia masuk Islam.
Kependak dedalan. Nasi muter pun kependak dedalan. Kullu hizbin utawi tiap-tiap kelompok bima kelawan barang ladaihim sandinge kul ay tegese indahum sandinge kulun minad dini saking agama iku farihuna wong kang senang kabeh masruruna wong kang senang kabeh. Oh, setiap kelompok mesti senang dengan ajarannya, pastilah. Yang benar itu kami akan masuk surga. Sudah ditunggu kita di dalam surga. Tuhan kita menunggu kita di surga. Kan masing-masing pada yakin benar. Itu memang begitu dibuat oleh setan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dengan ajaran yang ada di mereka merasa senang. Padahal mereka sudah membelok dari nabinya. Alhamdulillah kita semua diberikan berada dalam ahlus sunnah wal umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan, terserah. Yang penting kita ikut yang benar. Yang benar siapa ya Rasulullah? Ma'ana ali wa ashabi. Saya yang di dalamnya ada saya dan sahabat. Saya sunnah. Para sahabatnya jamaah. Maka sawadul a'dham, rombongan besar umat ini yang dikatakan oleh Nabi, itu umatku. Itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Saya mah ahlus sunnah tapi nggak jamaah, nggak lengkap. Baru lulus. Hari siapa? Kita mah ahli jamaah tidak sunnah. Kok ada? Saya mah ahli ngeriung, ahli kita kumpul-kumpul, tak senang nemangane, ahli jamaah. Tapi ibadah mau rilok. Itu ahli jamaah tidak sunnah. Anda ahli sunnah tidak jamaah. Yang benar tuh ahlus sunnah paling enak. Gak mungkin pas sepakatan wong wakeh mungkinen. Ayo sepakatan bapak-bapak bagaimana kalau Ramadan bulan ini, tahun ini kita undur saja Desember tahun depan. Cocok apa enggak? Mesti nanti nggak boleh. Gak mungkin semua sepakat, gak mungkin. Maka orang itu kalau banyak gak mungkin sesat, gak mungkin kompakan dalam kemaksiatan. Bapak jalan 10 orang rembukan, kalau ngayam yuk telu setuju, ya wes sing pitu aja dosa. Jadi malam saja kan dosa aja soang be soang. Atau misalnya 7 orang sepakat, yang 3 nggak sepakat, nggak, terserah kalau mau gitu, saya mau nggak. Maka nggak mungkin orang itu bersepakat di dalam kesesatan, ditambah distempel oleh Nabi, dilegalkan oleh Nabi. Inna ummati la yastami'u ala dhalalah. Umatku itu tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Itu kemudian menjadi dalil ijma' yang menjadi landasan ahlus sunnah wal. Nggak mungkin ulama sepakat semua bareng-bareng menghalalkan babi, nggak mungkin. Wong dari sananya sudah maka lamun mayoritas, makanya saya katakan kita mau orang awam nggak ngerti hadis, nggak ngerti tafsir, sudah lihat aja Pak, itu mayoritas apa minoritas? Mayoritas. Or bakal bareng-bareng nyasar. Bapak nan wong telu, siji ngetan, siji ngulon. Sing ngulon cuma telu, sing ngetan 40.000. Yur bakal wong 40.000 nyasar bareng. Emang lah kemang bodoh kabeh, kun emang wedhus kabeh. Itu orang punya pikiran, punya pina, ada yang tahu ini, ada yang tahu itu. Lagi itu cuma telu, pola pikirnya cuma telu doang. Siji wong gunung, siji wong laut, siji orang laut, orang gunung lagi hati. Mending ikut yang banyak. Yang mana? Yang diikuti oleh para guru kita. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Semua kebaikan itu mengikuti ulama-ulama salafiyah, bukan salafi, salah. Ini ada orang suka nebeng-nebengin biar sama di aku. Alhamdulillah Pak Kiai, ada orang ketemu saya, alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah ngajinya sekarang sama dengan kiai-kiai itu alirannya saya. Apa Pak? Salafi. Nggak sama, saya bilang. Loh, itu pondok-pondok itu salafiyah. Oh salah saya, pantesan udah beda, saya bilang. Stylenya udah beda. Waduh, saya salah. Terus gimana? Masih suruh rubah. Ganti guru.
Katanya sama, beda. Ini berdasarkan mazhab salafi. Mazhab salafi itu siapa? Salaf, sahabat itu satu orang, ribuan, ratusan ribu, satu pendapat, ratusan ribu pendapat. Imam Sayyidina Abu Bakar tanya, Abu Bakar, makna quru itu apa? Quru itu maknanya suci ya Rasulullah. Umar, head ya Rasulullah. Utsman, suci ya Rasulullah. Ali, head. Itu beda pendapat. Kata Nabi, ashabi kan nujum, mereka itu seperti bintang. Siapapun yang kau ikuti akan menyampaikan kepada tujuan. Nah sekarang sahabat bersepakat satu kata. Sahabatnya banyak perbedaan pendapat dan nggak masalah. Kalau sahabat berbeda pendapat nggak masalah. Kenapa? Mereka ketemu Nabi, mereka mujtahid. Kalau salah pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua. Mereka mengijtihad. Seperti pendapat Imam Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, barang siapa di rumahnya punya bekal makan buat besok, maka hukumnya haram. Itu pendapat Abu Dzar. Abu Dzar murtad? Yang enggak. Ya sah-sah saja, mereka mau hidupnya sama Nabi kok, ketemu Nabi, ngaji sama Nabi semua, nggak masalah. Lah sirik yang tidak masalah. Jadi salafi itu nama zaman, bukan nama madhab. Kalau salafiyah baru pesantren-pesantren kita itu namanya salah. Kitabnya kitab kuning. Kenapa kuning? Kalau dibaca nggak pegel di mata. Maka dipakailah warna kuning, tulisannya hitam, jadilah kitab kuning. Weh, ngarep belaka kitab kuning. Ya pada baik kitab mah kertasnya doang sing beda. Saya mau ngomong pakai kitab itu, kenapa? Untuk kitab kuning. Pade Kang, pade. Ini juga Fathul Qorib, ini juga Fathul Qorib, sama, beda kertas. Weh, orang kita mesin kuning. Hari kakang, lamun ngeten kula mesin ijo, sono ijo kula mesin itu. Lah ngaji gau-gau partai sih, Rum. Ini so. Wah, kan mau kitab itu kitab kuning, kitab putih. Ya pada baik, Kang. Sekarang hampir nggak ada yang pakai kuning di luar gitu, pakai putih semua. Karena lebih terang. Yang pakai kitab kuning, ya juga nggak salah, bener. Oh, cuman kertasnya doang. Makanya ada ulama yang berjudul kitab turas, kitab-kitab asar mutakal, kitab-kitab terdahulu, kitab orang-orang dulu, kitab-kitab kuno. Orang kuno tuh rai-rai, Pak, nggak ada, jarang yang salah. Ya, lah itu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan semua kejelekan itu dibuat-buat timbulnya dari bid'ahnya orang-orang sekarang. Iya. Ngafir-ngafirakan wong zaman dulu nggak ada. Ngaharamakan kunut zaman dulu nggak ada. Se-Imam Malik nggak pernah ngaharamin. Se-Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah mengharamkan, cuma mengatakan sunnah dan tidak sunnah. Makanya ngaji ulama orang tutup ganti kan. Salah paham. Ya. Harus tutup. Yang orang tuh kalau ngaji terus ya, ketemu nanti juga itu yang suka nyala-nyalain. Oh iya. Oh kita mah tidak Asy'ariyah. Nah ini baru aneh. Ini perbedaan perbedaan usul, pokok agama tidak boleh kita berbeda. Tidak boleh kita berbeda. Kalau ada orang menjelekkan Imam Asy'ariyah atau Maturidiyah yang menjadi landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dikatakan itu akidah sesat. Bapak jawabnya satu aja. Kenal nggak sama Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Azkar, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pensyarah Sahih Muslim, itu mengatakan ana Asy'ari, saya mazhab Asy'ari. Al-Imam Qastalani, pengarang syarah Bukhari, mengatakan ana Asy'ari. Ya piraku Asy'ari salah, je ulama kabeh pada melu Imam Suyuti Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Asy'ariyah. Ya, kalau ada ustaz ngaji, itu Asy'ariyah atau sesat, ajarannya tidak benar, sifat 20 tidak benar. Jawabnya gampang, Pak. Kenal Imam Nawawi enggak?
Nawawi mana ya? Itu yang nyarah Sahih Muslim, yang ngarang Riyadhus Shalihin, yang Adhkar. Oh iya, itu kan syarah Sahih Muslim dipakai oleh semua. Itu mazhabnya apa? Akidahnya Asy'ari. Anda berani mengatakan sesat? Kenal Imam Qastalani, pengarang syarah Fathul Bari, apa? Ibnu Hajar al-Haytami, ya. Ibnu Hajar Asqalani, pengarang Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari. Beliau mengatakan ana Asy'ari. Lah sira sapa dia ini? Sing melu akidah sira sapa? Lake. Nah, Abdul Wahab yang kemudian lahir Wahabi itu. Ya. Nggak ada ulama yang ikut akidah itu, nggak ada. Ulama-ulama besar zaman dulu. Kita sudah lihat, oh, masa imam itu bodoh? Masa imam itu nggak ngerti hadis? Sementara mereka hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis, masa nggak ngerti? Kita mau orang awam nggak ngerti, kita melukan bela. Kayak Habib itu cerita di Solo tuh ada Habib Syekh itu bapaknya Habib Abdul Qadir itu bapaknya Habib Syekh yang maulid itu meninggalnya lagi sujud, lagi sholat, lagi sujud. Lah di sana juga ada juga yang kafir maulid, sesat, kafir, bid'ah, rakaat. Ada orang awam nanya, Pak Ustaz, kalau orang itu mati lagi sujud bagus gak? Wah bagus itu, husnul khotimah. Lah itu tukang maulid, matinya lagi. Mending saya ikut yang pasti daripada ikut ente yang belum pasti. Musir matinya lagi apa gitu, itu mau lagi sujud. Bisa katanya sesat, matinya lagi. Lah sira matinya lagi apa? Nggak tahu, mending saya ikut yang pasti, udah jelas benernya. Daripada ikut ente yang nggak pasti. Nggak tahu matinya lagi ngising. Ada orang awam begitu Pak, simpel aja jalannya. Dan salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah senang baca salawat. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ya, ciri orang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah senang membaca salawat. Bulan Sya'ban bulan salawat, perbanyak kita membaca. Kenapa bulan Sya'ban itu dari mana dalilnya itu? Bid'ah maning. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Dalilnya Quran, suruh perintah baca sholawat. Sallallahu Muhammad terserah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilah terserah. Penting baca sholawat yang banyak. Ya. Kenapa? Sebab sholawat itu tazkiyatur ruh, membersihkan ruh kita. Wangi naik. Ya. Supaya bulan Ramadan badannya bersih dari dosa, hatinya bersih dari yang jelek. Bulan Rajab bulan membersihkan badan dengan banyakin bulan Sya'ban bulan membersihkan hati dengan memperbanyak baca sholawat. Ramadan naik, ketemu Lailatul. Kita merajab ngawakeaken mangan, Sya'ban ngawakeaken minum. Perbanyak baca berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Ulama menganjurkan minimal 70 kali, pagi dan sore. Syukur lebih dari itu. Seorang ulama mengatakan sebaiknya seseorang itu satu hari satu malam jangan kurang dari 300 kali baca sholawat. Sebaiknya, supaya tidak dikatakan sedikit baca sholawat. Orang dulu lebih dari itu, 10.000, 11.000, Masya Allah. Orang dulu memang duduk kayak uang, kadang-kadang kayak malaikat. Ada orang-orang yang begitu, Masya Allah. Gak pernah tidur. Tidurnya cuman gak pernah tidur berbaring, itu gak pernah. Imam Bukhari itu gak pernah membaringkan punggungnya di lantai, itu gak pernah. Tidurnya begini, bangun nulis lagi.
ketiduran. Dan siang malam enggak tidurnya. Lanjut kita mau turu keseluyukan. Aduh, kelipen Kang, kurang turu. Lo tuh mau turu atau patang jam kan? Biasanya 8 jam gitu. Itu banyak itu orang dulu tidur cuma begitu. Udah. Sholat maju sampai subuh. Tiap hari begitu. Lah kan duduk kayak uang. Kayak malah buka puasanya setetes. Sahurnya kacang 1. Ke kamar mandi seminggu sekali. Urip. Kita mau makan kau tiba-tiba mat. Makanya udah kalau lagi puasa adzan maghrib belum ketemu bukaan tuh panik udah. Waduh, adzan. Lebaran lah kasih dipangan bu. Gue kancak gelati apa tuh? Iya betul, sunnah tajil fitr mengejerakan berbuka. Ya kalau nggak ada apa-apa mau gimana? Orang dulu tes, urip. Imam Bukhari itu makannya sehari kacang 1, dimakan waktu sahur, bukanya minum air seteguk, nanti sahurnya kacang 1 nggak minum, masuk kamar mandi seminggu sekali, urip. Malah jadi ulama besar, melahirkan hal yang manfaat untuk umat. Kita memakan, hasilnya laku. Apa karyanya buat umat? Gak ada. Gimana? Ya boleh kita makan, boleh silahkan. Tapi ya diimbangi lah, diimbangi. Ya, makan banyak, ibadah banyak. Ya. Makanya 3 kali sholatnya 300 rakaat kan bener. Iki mau 5 balen salam angep. Wah. Aduh, salatin pegel aja. Lanjut ngobrol karo ngopi murah ngantuk. Ya, kalau mau ditambahin ngomongan uang, ngobrol tuh Pak kalau nggak ngomongin orang kecut Pak. Kecut, orang enak, meneng. Kan yang ngomong kan diam. Tapi kalau ngomongin orang, tarik, mau mana-mana, selangit diomongin kabeh. Saya malaikat rusuh, kata malaikat kita nggak salah ikut-ikut diomongin. Sesetan diomongin setan terus. Ya, wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallah, qala musannif hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana? Nah, ini mau kita pikir itu aja. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Lalu tai maknanya kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna? Asyhadu an la ilaha illallah sudah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya itu? Artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu terjemahnya. Maknanya apa? Makna itu lebih luas daripada terjemah. A'lamu waruhi ya isun. Wa ataqidu lan nekadaken ya isun biqalbi kelawan ati. Jaziman hali jazm wa ubayyinu lan mertelakaken ya isun li ghairi kelawan wong liyan haqqan hali hak anna sayyidana Muhammad bin Abdullah setuhune Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah Abdullahi wa rasuluh ila kafatil khalq. Maknanya apa? Saya mengetahui dan saya meyakini dan saya sampaikan kepada Anda bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan hambanya Allah ila kafatil khalq, kepada semua makhluk. Ya, dikatakan sini kepada semua makhluk. Itu sampai ada ulama mengatakan Nabi itu diutus ke semua Pak. Kalau jin dan manusia, ya Nabi diutus ke jin dan manusia dalam arti syariat. Maka jin itu sholat, jin itu ngaji. Ini banyak hadir pakai celana jin.
Jin itu ngaji, jin itu sholat. Karena nabinya Nabi Muhammad, syariatnya sama, Ramadan puasa sama. Tapi malaikat makhluk Allah, berarti Nabi juga diutus malaikat. Ya, syariatut tasyrif, bukan berarti mereka harus menjalankan syariat Nabi, bukan, tapi mereka menjadi mulia dengan keberadaan Nabi. Nabi diutus kepada jamadat, kayu, batu, ya. Buktinya apa? Nabi itu ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, engkau tuh tahu akan jadi Nabi dari mana? Setiap kali saya lewat batu-batu Madinah, itu batu mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Coba bapak lewat, Assalamualaikum. Wih, laku. Nabi tadinya takut, cuma lama-lama setiap lewat Assalamualaikum ya Rasulullah. Gak ada orang, berarti saya yang dimaksud. Nah itu berarti Nabi, batu kenal, berarti Nabi diutus ke jamadat, ke benda-benda yang tidak bernyawa. Ya. Wong Kijang lebih kenal Pak, Dudu Innova Dudu, ya kan? Suatu saat Nabi SAW lagi berjalan dengan sahabat, ada orang manggul-manggul kijang, hasil buruan, diikat di panggul. Begitu depan Nabi, lewat depan Nabi, itu ngomong Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata ya Rasulullah, tolong sampaikan sama yang mikul saya ini, izinkan saya balik lagi, lepaskan saya mau nyusui anak-anak saya. Mereka mesti kehausan mencari saya. Nanti kalau sudah saya susui, saya balik lagi ke sini. Nggak apa-apa mau dipotong juga. Kata Nabi, jaminannya apa? Engkau siror balik mana? Bapak ngetikep ayam jadi ayam, uculaken. Nah, ndok harap netes. Diculaken ke bapak, bloh onara diculaken. Oh, col wes, baru bakal balik mana? Jaminannya apa? Kata Nabi. Jaminannya ya Rasulullah, sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebutkan namamu tidak membaca sholawat kepadamu, saya siap dilaknat seperti itu kalau saya tidak balik lagi. Jaminannya, oh Allah, laknat Allah bagi orang yang tidak membaca sholawat ketika nama Nabi disebut. Ya, disebut Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Dia apa nama Nabi? Mang, iki kijang ke, udah avansa kijang iki. Minta izin mau pulang, mau nyusui anaknya, nanti balik lagi. Ya Rasulullah, sekalinya saya lepasin ya Rasulullah. Dilepasin tuh. Nah kijang beruh di Nabi. Ontak, ada orang kejar-kejar, kuduk, sekampung ngejar pak pentungan. Oh, itu depan Nabi, otaknya berhenti, bruk. Ayah. Ya. Punya siapa onta ini? Punya saya Rasulullah. Nabi tanya onta, kenapa kamu kabur? Ya Rasulullah, saya janji saya nggak akan kabur dari majikan saya ini. Syaratnya satu, mereka ini sekeluarga kalau tidur belum sholat isya. Saya takut kena laknat ya Rasulullah. Kalau mereka janji mau sholat isya sebelum tidur, saya nurut. Untuk weruh. Kalau menanam kucing ilok nyolong iwak berarti nasi mau beres. Lah enggak lah, emang kucing pegawaiannya mengkonon. Kata Nabi, kamu sekeluarga kalau malam enggak tidurnya sebelum saat isya ya? Iya, saat isyanya habis tidur ya Rasulullah, tengah malam. Kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak. Kata Nabi, mulai besok tidur, sholat dulu baru tidur. Nanti dia nurut. Iya ya Rasulullah, janji. Balik unta, nurut unta. Yang tadi lari dikejar-kejar. Binatang tahu sama Nabi. Orang-orang yang benci sama Nabi itu aneh. Berarti lebih jelek daripada ayam onta. Sadikun, wong kang bener fi kulli ma ing dalam tiap-tiap barang akhbaro, kang ngenen weruh ngenen habar bihi kelawan ma anillahi ta'ala saking Allah ta'ala.
Nabi itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah yang diutus ke semua makhluk, dan yang disampaikan oleh Nabi itu datang dari Allah. Nabi itu sering mengatakan, Allahumma syahid, Allahumma hal ballagta, hal ballagta, kata Nabi. Bukankah saya sudah sampaikan? Bukankah saya sudah sampaikan? Bala ya Rasulullah, qad balagta. Allahumma syahid, Nabi kata, ya Allah, saksikan, saksikan, saya sudah sampaikan yang kau perintahkan. Maka tidak ada satupun yang diucapkan oleh Nabi itu sekedar biasa saja, nggak ada. Ditambah oleh Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diwahyukan. Bedanya kalau Quran itu tulisannya dari sana, dari Allah, lafadznya dari Allah. Kalau hadis dimasukkan oleh Allah ke hati Nabi. Nabi bicara. Semuanya dari Allah, semuanya dari nggak ada sana. Sampai detik ini mana ucapan Nabi yang tidak sesuai? Tidak ada. Mana? Yang mengingkarinya hanya orang yang busuk hatinya. Yang mengingkarinya hanya orang yang benci kepada Nabi. Kalau orang tuh nggak punya, nggak seneng, nggak benci sama Nabi, mesti tahu bener, nggak ada yang salah. Mana yang salah? Nggak ada. Dari semua ucapan Nabi. Sampai hari ini dibuktikan semuanya. Sebelum bicara sains dan teknologi sudah dibicarakan. Dikatakan Isra Mi'raj itu mukjizat, linuriyahu min ayatina. Sampai sekarang orang bicara nggak mungkin bisa naik ke langit. Itu butuh 14.000 tahun cahaya. Tahun cahaya waktunya, kecepatannya. Bulan, bintang di bawah langit semua, jauh. Bulan, bintang, galaksi-galaksi di bawah langit semua. Andromeda, Bima Sakti itu di bawah laut, di bawah laut, di bawah langit. Langitnya masih ke atas. Benar. Ketika Nabi menceritakan silak satu pintunya begini, ngadepnya ke sini, benar. Nggak ada. Bicara apa Nabi? Kata Nabi, kalau bangun tidur, saya seorang di antara kalian jangan megang makanan, cuci tangan dulu. Itu sebelum ada corona, Nabi udah ngomong. Cuci tangan dulu. Kata Nabi, jangan biarkan minumanmu terbuka, tutup. Nabi sudah ngomong. Sebelum orang bicara hemat energi, kata Nabi, kalau malam matikan lampunya. Nabi sudah bicara. Sebelum orang hemat air, Nabi sudah ngomong, la tusrif walau kunta fi nahrin jarin. Jangan berlebihan menggunakan air sekalipun kau berwudu di sungai yang mengalir. Nabi sudah ngomong. Lah kesing salah, karena semua datang dari Allah. Ya. Loh itu wudu sing entuk selet sing diusap rai. Kalian harus selet sing diusap. Kalau Bapak kentut, wudu sing diusap. Kang, sing esen rai itu selet. Insyaallah sira mesilite abang lake. Nah negara ini yang malu tuh wajah, bukan silit, makanya dibasuh. Yang kedua, kita berhadapan dengan Allah pakai wajah. Siapapun dikasih pantat marah, dibelakangin marah. Nah makanya dibasuh. Oh iya ya, orang kependak bisiran. Wajib ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuh. Wajib lan wajib ala kafatil khalqi ing atase sakabeh makhluk apa tasdiquhu, ngebeneraken Nabi, mengimani Nabi, wa mutaba'atuhu lan nutburina Nabi. Wajib, tidak diterima ibadah siapapun kecuali orang itu mengimani baginda Nabi besar Muhammad. Wa yahrumulan haram alaihim ing atase sekabeh makhluk apa takdzibuhu, ngebohongi Nabi, wa mukhalafatuhu lan nyulayani Nabi. Enggak boleh mengingkari Nabi. Pak, kalau enggak senang sama sunnah fasik, mengingkari sunnah murtad. Jangan jadi candaan sunnah itu. Jangan jadi candaan. Jangan jadi olok-olokan. Bahaya. Jenggot itu sunnah Nabi, jangan jadi olok-olokan. Itu sunnah Nabi.
Ada orang zaman Nabi, kata Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wah, tangan kanan saya lagi males. Besoknya kempleng tangannya. Ada seorang laki-laki baca hadis, kalau kalian bangun dari tidur, cuci tangan kalian. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yadah. Sebab salah seorang di antara kalian tidak tahu tangannya tadi malam tidur di mana. Ada orang baca hadis itu ngomong apa? Emang tangan saya tidur di mana semalam? Ya tidur sama saya lah. Ini hadis nggak jelas itu. Malamnya dia tidur, begitu bangun dari tidur semua jari tangannya masuk ke duburnya sendiri. Baru dia sadar. Maka jangan jadi olok-olokan sunnah itu. Kalau bapak belum bisa jalanin ya jangan diolok-olok lah. Itu memang sunnah Nabi. Ya, itu loh sifatan mendorong itu sunnah Nabi. Wong lanang jeung sifatan kayak wong edan sunnah Nabi. Jangan jadi olok-olokan. Faman kadzabahu fa dzalimun kafirun. Barang siapa yang mengingkari Nabi, tidak mempercayai Nabi, zalim, kafir. Wa man khalafahu, saya enggak mengingkari, cuman berbeda. Tidak sama dengan Nabi yang dilarang oleh Nabi, saya lakukan. Asin fa wa man kutawi man iku asin wong kang maksiat khasirin kang rugi. Tur wong kang rugi. Rugi. Ya, razaqanallah mutaba'atan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengikuti Nabi. Wa tawaffana lan matekaken ya Allah na ing kami ala millati ing atase agamane Nabi. Wa hasyarana lan ngumpulaken ya Allah na ing kami fi zumratihi ing dalam rombongane Nabi. Ya, ikuti sunnah sebisa mungkin, sekuat mungkin ya Allah. Ya, nggak ada Pak orang itu bisa sampai ke Allah kecuali melalui Nabi. Mau melalui siapa? Nggak ada kecuali semua melalui pintunya Allah menuju Allah tuh melalui Nabi. Semua thariqah itu ujungnya ke Nabi. Dari Nabi ke Sayyidina Jibril, dari Sayyidina Jibril ke Allah. Pak jalannya sama. Ada orang mau jalan lain tidak melalui Nabi, ya nggak sampai. Saya mah ada Nabi baru. Nabi jenana lawas nana baru. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad ditutup. Weh itu kan Nabi laki-laki, saya mah Nabi perempuan. Lah kok mau Nabi wadon? Sing bengen gelake. Kok saya kira? Insyaallah zaman ini aneh-aneh Pak ya sudah. Makanya gigit dengan jari kita, dengan gigi kita. Artinya pegang yang erat apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita yang baik. Pegang itu. Jangan dilepas sampai kita menutup mata. Sekarang anginnya kenceng. Kenceng Pak. Ada orang dari pesantren ngaji kitab dulunya, sekarang belok. Kan dulu gak begini Bapak ini saya dulu. Kok sekarang malah gak haram-haramin wiridan, gak haram-haramin. Tuh. Ngeri Pak. Berapa banyak bapaknya gak begitu, anaknya begitu. Bapaknya tukang tahlil, anak yang haram akan tahlil. Gampang bagi Allah memelesetkan. Maka hati-hati betul, hati-hati betul, hati-hati betul. Ya. Ya kita ya, anak keturunan kita juga jaga. Khawatir. Gerakannya luar biasa. Untuk mengajak-ajak Islam, yang mecah belahkan Islam. Dengan paham-paham yang aneh-aneh itu masuk ke kita sekarang. Masya Allah. Ada apa? Liberal lah, segala macam lah. Agama diukur pakai akal, agama diukur pakai sesuai dengan zaman. Masya Allah. Ada beberapa hal yang berkaitan hukum memang disesuaikan dengan ilat, dengan keadaannya, dengan asbabnya. Asbabnya ada, hukumnya ada. Tapi ada yang ngikut itu bukan hukum yang harus berubah. Diacak-acak agama kita sekarang. Ya. Dan kita orang Islam karena awam nggak ngerti, sibuk latih PC sor ke bendak-bendak, ngaji mah orang. Tapi insya Allah orang yang sering ngaji itu biasanya meninggalnya husnul ahlus sunnah wal
jamaah wis penonton lah kita ngaji bae lah ndak mati ini selamat husnul khatimah wis lah arep sogeh ora kunggahan arep ayo lah kesinggelan lah kita marep ngaji bener bapak selamat sogeh kepengennya doang nyampe ya sudah ngaji aja lah malah itu yang selamat ya, nanti ayatnya berikutnya Masya Allah jangan bapak anggap kalau ada orang kaya dengan bergelimang harta punya gedung sekian punya uang ratusan triliun jangan dikira mereka orang yang diberikan nikmat bukan yang diberikan nikmat oleh Allah itu yang ini yang duduk di pengajian yang ibadah iya itu mah palsu nikmatnya Pak kita mah hakiki nikmat itu mah palsu tapi kalau yang duduk di pengajian yang mau ibadah itu asli nikmat nanti Quran yang jawab langsung jangan kamu anggap mereka itu diberikan kebaikan oleh Allah diberikan nikmat bukan kata Allah sementara mereka bermaksiat kepada Allah bukan tapi yang diberikan kebaikan oleh Allah yang diberikan kekuatan ibadah orang sogeh tidak punya harta tapi kuat ibadah berarti banyak nikmatnya lah kau mau sogeh banyak ibadah untung banyak orang nggak tahu rasanya pengajian Pak kalau tahu orang kebagian tempat gitu kin gawe pengawal kin gawe pengamanan orang kebedak ngaji dodok gitu alhamdulillah pada orang pada orang kita doang yang tahu makanya jangan cerita nah coba kalau datang pakai auto kan repot kita makanya karena banyak yang nggak tahu nih jadi pengajian kok kosong anggotanya tetap dari 15 tahun kun sing ngantuk ke kun udah ganti-ganti ya apa susahnya apa yang Allah nggak kasih sama kita kalau kita dikasih kuat sholat itu nikmat kuat ngaji ini nggak sembarangan Pak apa kata Allah apa Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun mafia seluruh yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah yang di dalamnya dilaknat semua kecuali 4 satu zikir orang yang berzikir walah dan orang yang bantu orang yang berzikir makanya biasanya tempat-tempat zikir itu kalau ada gempa bencana nggak mempan yang ketiga alimun orang yang berilmu yang keempat muta'allimun orang yang ngaji kepancing berarti wah dapat ladan Allah dapat sing ngaji aman sing dagang dilaknat sing lamun orang ngaji kalau ngaji ya enggak ngaji terus aja orang paham terus baiklah engkau gue paham terus baik ngaji itu pahamnya bukan sekarang Pak nanti kali-kali Bapak ngobrol ada orang nanya agama oh ya ingat iya benar waktu itu ngomong oh itu biayanya begini kok Bapak tahu saya dengar di pengajian itu muncul ilmu tuh karena kalbunya merekam ngantuk masih nggak ada yang nyangkut satupun saya itu kadang gitu Pak jadi kita baca aja udah nanti saat butuh nongol terus baca aja ngaji dengerin aja paham apa orang yang tahu juga muncul makanya jadi kiai kan kabel lagi mondok malah kasih bisa ngaji mus beres mondok bebek kan bisa lah iya lo mau ada kiainya masa mau ngalahin kiainya nah udah pulang berbisa sama apa juga nanti ketemu orang yang nggak ngaji oh itu salah yang benar begini oh Masya Allah Bapak Ustadz ya bukan saya jamaah
Oh, jamaah apa? Jamaah ngopi. Dan Allah berkahi kita dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fil mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصواب على اله ومن المنسوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومتابعة خير الأنام مع كمال الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.